kita memperbaiki komunikasi dan memperbaiki keintiman antara suami dan istri terlebih dahulu. Kita lihat lagi ya, keintiman itu apa sih sebenarnya? Keintiman itu adalah upaya kedua pasangan untuk menjaga relasi antar pasangan agar tetap kondusif dan optimal dalam menjaga harmoni relasi antar pasangan. Karena kita nggak mau tadinya adanya perpisahan. Kita nggak mau adanya kerentanan dalam relasi kita dengan pasangan kita. Nah, kita lihat ini boleh kita identifikasi bersama-sama ya. Ada indikator keintiman yang terganggu. Pertama, suami dan istri keduanya merasa kesepian. Ada nggak di antara kita merasa seperti itu sekarang? Di rumah ramai anak-anak, terus juga ada suami, tapi kok rasanya sepi banget ya? Tapi kok rasanya sendiri aja ya? Seperti itu. Nah, terus yang dampaknya apa yang terjadi? Mungkin suami lebih sering bermain dengan teman-temannya. Terus istri mungkin lebih banyak menghabiskan waktu dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, entah itu nonton dan segala macam. Nanti di saat suami menyampaikan bahwa kok kamu nonton mulu sih, kok kamu gini mulu sih. Nah, yang disalahkan adalah istri, padahal perasaan-perasaan kesepian ini yang dirasakan. Nah, jadi ini tidak hanya pada istri saja ya, suami juga merasakan seperti itu. Nah, lalu yang kedua, kedua pasangan merasa ditolak sehingga merasa tidak diinginkan dan tidak aman. Perlu dipahami bersama bunda-bunda dan teman-teman sekalian, kita itu memiliki 3 kebutuhan dasar psikologis, keamanan, kenyamanan, dan rasa percaya. Kalau ketiga hal ini tidak kita rasakan, antara kita dan pasangan kita itu merasa mudah gelisah dalam menjalani keseharian, merasa nggak aman, membentuk dinding atau tembok antara kita dengan dunia luar, karena udah nggak merasa aman. Nah, di saat kita tidak memiliki hubungan ini dengan pasangan kita akan merasa ditolak. Merasa, aduh kok kayaknya dia nggak menginginkanku ya. Kok kayaknya aku nggak lagi dibutuhkan ya. Akhirnya kita mencari perhatian itu dari luar. Entah itu mungkin kita lebih senangnya ngobrol dengan orang lain daripada pasangan kita. Kita lebih senangnya ngobrol dengan orang-orang yang mungkin nggak memiliki hubungan dengan kita. Seperti itu. Karena kita merasa diterima. Kita merasa dipahami oleh orang tersebut. Nah, yang keempat, suami dan istri menderita oleh kekurangan komunikasi. Duh, pengen nih menyampaikan keinginanku, tapi takut ditolak, takut langsung dilabelin. Nah, akhirnya yang terjadi apa? Terus memendam, terus mengabaikan. Nah, puncaknya ini bisa menjadi bom waktu. Di saat marah, yang terjadi marahnya itu sangat besar sekali. Bahkan mungkin sampai pada merusak barang. Bahkan mungkin muncul perilaku-perilaku yang tidak baik, atau bahkan dampaknya kepada anak. Padahal dimulai dari ketegangan antara diri sendiri dan pasangan, dampaknya kepada anak. Dan yang terakhir, suami dan istri mengalami kehilangan perspektif. Udah nggak ada lagi kepercayaan. Aduh, nggak tahu lagi deh ini bakal percaya sama dia apa enggak, dia mampu apa enggak. Nah, ada perasaan menyepelekan dari pasangan itu. Nah, di saat 4 indikator ini terjadi secara terus-menerus, kita rasakan secara terus-menerus, hubungan antara kita dan suami atau suami dan istri itu akan semakin berjarak. Nah, akhirnya kalau misalkan suami dan istri semakin berjarak, kehangatan di dalam rumah itu semakin minim. Di saat kehangatan rumah semakin minim, anak pun terikut dampaknya. Nah, dampak pada anak ini tidak hanya terlihat dari perilaku saja, tapi terlihat dari menurunnya prestasi akademik. Nah, ini bisa kita lihat. Nah, lalu apa yang bisa kita lakukan jika kondisi ini terjadi? Komunikasi terbuka.
Komunikasi itu sangat penting sekali ya, bunda-bunda dan teman-teman sekalian. Nah, pentingnya itu kenapa? Sangat penting dalam menjaga keharmonisan keluarga. Karena dalam berkomunikasi dapat membantu kita untuk mendeskripsikan pikiran serta perasaan kita satu sama lain. Nah, selain itu, komunikasi juga berperan untuk meluruskan kesalahpahaman yang terjadi antara suami dan istri, mengurangi stres dan ketegangan dalam pernikahan. Nah, jadi ini sangat penting sekali ternyata komunikasi itu. Selain itu, komunikasi juga membantu kita untuk bisa konsentrasi dalam menjalani keseharian, membantu suami atau istri dalam mengenal diri lebih dalam lagi, dan meningkatkan rasa percaya antar suami istri. Kok bisa sih dengan berkomunikasi itu bisa membantu kita dalam mengenal diri? Ya jelas saja. Di saat kita mengungkapkan perasaan-perasaan dan pikiran kita, artinya kita tahu bahwa ada suatu hal yang kita rasakan. Ada suatu hal yang mengganggu, ada suatu hal yang membuat kita senang, ada pikiran yang mengganggu, ada pikiran yang membuat kita senang. Nah, di saat kita memahami pikiran dan perasaan kita, itu akan membantu kita untuk mengenal diri lagi. Nah, lalu di saat kita berkomunikasi secara terbuka dan kita diterima, itu akan membangun rasa percaya antara suami istri. Kebanyakan kasus lagi yang saya temukan adalah kenapa kok malah mencari bantuan keluar rumah. Padahal sebenarnya yang bermasalah itu suami dan istri yang idealnya diselesaikan oleh suami dan istri. Karena di awal, di saat masing-masing pasangan, entah itu suami yang menyampaikan kepada istri atau istri kepada suami, itu udah ditolak duluan. Kamu udah deh itu mulu yang dibahas. Kenapa sih kamu nggak kelar-kelar bahas itu? Itu nggak penting banget dibahas. Udah ditolak duluan. Padahal mungkin bagi pasangan kita itu nggak penting, tapi bagi kita itu penting. Nah, inilah yang harus kita lihat ya, bunda-bunda dan teman-teman. Jangan menyepelekan suatu hal yang kita itu nggak tahu bagaimana rasanya. Belum tentu menurut kita itu nggak penting, tapi bisa jadi penting bagi pasangan kita. Belum tentu menurut kita, aduh itu sepele banget, itu sepele bagi pasangan kita. Coba posisikan diri untuk memahami dulu. Kalau ada yang tidak sesuai dengan pandangan kita, itu silahkan disampaikan karena kita boleh berpendapat dan pendapat kita itu nggak harus bisa diterima. Tapi demi kemaslahatan bersama bisa dilihat win-win solution-nya nanti dari setiap pendapat tersebut. Nah, ini yang terpenting. Komunikasi yang terbuka antara suami dan istri. Nah, kita lihat selanjutnya ada gangguan komunikasi antara suami istri dan gejalanya apa aja sih? Yang pertama, sikap diam walaupun tetap bersikeras bertahan pada pendapatnya. Aku pengen kamu memahami aku. Nah, misalkan pasangannya bertanya, kamu pengen aku memahami seperti apa? Dia nggak menjawab. Ya pokoknya kayak gitu. Aku nggak mau tahu, pokoknya kamu harus ngerti aku. Bersikap diam, nggak menjelaskan lebih lanjut. Nah, sehingga pasangan pun yang mendengarkan juga bingung. Aduh, aku harus ngapain nih? Aku harus melakukan apa? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, menurut, tapi menyisakan perasaan kesal yang berlanjut. Terjadi konflik atau permasalahan. Yang satu nggak pengen dibahas lebih lanjut, karena males banget nanti panjang. Iya, aku ikut aja apa yang kamu bilang. Iya, maaf ya, langsung cepat-cepat minta maaf. Menurut, tapi di saat dia menyatakan dia mengikuti pendapat pasangan, oke, iya aku mengikuti kamu, ada perasaan kesal yang berlanjut, yang nantinya bisa dilihat dari perilaku terhadap pasangannya. Entah itu nyuekin, gak mau mendengar, mengabaikan. Nah, termanifestasi kepada perilaku. Lalu selanjutnya, sikap konfrontatif, spontan, dan frontal. Nah, sikap konfrontatif ini adalah di mana kita langsung ngekonfrontasi apa yang pasangan kita katakan. Aku pengennya kita sama-sama memahami
Dari dulu kita udah sama-sama memahami, kamu aja yang banyak mau. Seperti itu. Langsung mengkonfrontasi apa yang pasangan katakan secara spontan dan frontal, nggak memikirkan dampaknya itu apa. Terus juga apa yang dia sampaikan dengan pemilihan lisan yang mungkin nggak baik itu tidak dipikirkan terlebih dahulu, langsung mengkonfrontasi. Nah, lalu selanjutnya sikap submisif tanpa frekuensi yang menekan. Nah, submisif itu kan perilaku yang biasanya meliputi rasa malu ya, malu, menarik diri, nggak berani untuk mengungkapkan pendapat, dan kurang nih usaha-usaha untuk bisa mempertahankan pendapat kita. Nah, kita melakukan sikap submisif ini, tapi memang bukan sikap yang menekan. Nah, tapi dampaknya apa? Karena kita bersikap submisif, yang nggak berani mengungkapkan pendapat, nanti akhirnya ada lagi gejolak-gejolak emosi yang kita rasakan. Sama seperti yang poin 2 ya. Nah, tapi ini lebih kepada dia nggak berani mengungkapkan apa yang dia rasakan. Dia menarik dirinya dari itu. Nah, lalu selanjutnya, sikap seolah menurut di hadapan pasangan, tapi mempertahankan pendapat dengan cara berperilaku tertentu. Oke, di saat menghadapi konflik, iya, aku manut aja apa kata kamu. Nah, nanti setelah diskusi ini berlangsung, dia tetap mempertahankan pendapatnya tadi. Nah, pasti pasangannya bingung, lah tadi kan udah sepakat, kok kamu tetap gini sih? Tadi kita udah ngambil keputusan, kok kamu tetap seperti ini? Nah, muncul nanti konflik lagi yang terjadi. Lalu selanjutnya sikap diam 1000 bahasa, namun mengalami ketegangan emosional yang menekan. Ini adalah salah satu individu yang biasanya dia nggak bisa nih mengungkapkan perasaannya secara verbal, dengan baik, dengan apa adanya, dengan jujur. Nah, dia cenderung untuk, iya aku maafin, iya oke udah nggak usah dibahas lagi. Tapi setelah itu muncul sensitivitas pada dirinya. Muncul ketegangan emosi yang nanti dampaknya bisa kepada pengasuhan anak. Nah, lalu yang terakhir, kedua pasangan memutuskan komunikasi secara total dengan memanfaatkan anak untuk menjadi perantara jika kebutuhan akan komunikasi tidak terelakkan. Nah, jadi jangan sampai ini terjadi dan memanfaatkan anak. Jangan memaksa anak itu menjadi dewasa sebelum waktunya. Jangan membebani anak dengan permasalahan kita sebagai orang dewasa. Apalagi mungkin itu bukan permasalahan yang seharusnya dia ketahui. Banyak kondisi ini terjadi. Tolong ya sampaikan ke mama kamu bla bla bla. Tolong ya sampaikan ke papa kamu bla bla bla. Nah, kondisi ini sering sekali terjadi. Dampaknya apa? Tanpa kita pahami, tanpa kita telah lebih lanjut, ini berdampak traumatis pada anak. Yang sering sekali juga saya temukan adalah adanya ketidakpercayaan dalam membangun hubungan pernikahan. Aku nggak mau nikah, Mbak Olive, karena paling pernikahan itu nanti ujung-ujungnya juga bakal cekcok, bakal nanti ujung-ujungnya berpisah, nanti bikin ribet banyak orang, mending hidup sendiri. Nah, kita nggak tahu seberapa besar dampaknya nanti kepada anak kita. Jangan sampai kita mengorbankan anak demi ego kita sebagai orang tua. Selesaikanlah permasalahan ini antar suami istri. Kalaupun misalkan anak mau dilibatkan, dilihat dulu pertama secara kondisi anak, 2 usianya udah memungkinkan atau belum, yang ketiga anak sudah bisa memiliki kemampuan berpikir secara objektif atau belum. Nah, itu harus diperhatikan. Nah, ini anak masih kecil, mungkin dia masih usia SD, SMP, yang dimana mungkin usia SMP remaja itu adalah masa-masa pergejolakan antara anak dengan dirinya, langsung ditimpali dengan banyaknya konflik-konflik orang tua. Nah, yang tadi dia proses mencari jati diri, akhirnya makin terombang-ambing anak ini. Nah, sehingga dari kelas ini harapan kita bersama adalah jika saat ini kita masih mengajak anak atau kita masih melibatkan anak ya dalam percekcokan
kita dengan pasangan, ayo segera pelan-pelan kita ubah dan sampaikanlah kepada pasangan bahwa kondisi ini tidak baik. Lalu kita lihat bagaimana sih aturan berkonflik dengan adil itu. Nah, karena ini sangat penting sekali ya. Berkonflik itu suatu hal yang nggak bisa kita elakkan. Dan dengan berkonflik itu akan sebenarnya nggak melulu hal negatif. Karena dengan berkonflik itu bisa membantu kita untuk mempererat hubungan kita. Kalau misalkan kita melihat konflik itu dari sisi yang positifnya. Kalau konflik itu membangun, akan membantu juga untuk meningkatkan problem solving kita. Kita lihat yang pertama, bernegosiasi secara dewasa, tidak menuntut dan tidak mengatur. Bernegosiasi dengan win-win solution. Nah, ini penting sekali. Kita kan kalau udah menikah itu udah masuk usia dewasa ya. Dengarkan pendapat istri, dengarkan pendapat suami. Ingat, tidak menuntut dan tidak mengatur. Nanti, misalkan pendapat ini beda, tanyakan. Kira-kira dari dua pendapat ini, apa ya yang bisa kita ambil kesimpulan supaya kita bisa menjalani keputusan itu dengan baik. Dua-duanya sama-sama senang. Nah, ini yang pertama, harus difokuskan kepada win-win solution. Nah, tapi nanti dilihat secara permasalahannya itu apa. Kalau ini sudah berhubungan dengan syariat agama, tentu saja nanti kita mengacu kepada nilai-nilai agama. Yang kedua, hindari ultimatum atau mengancam. Di saat bertengkar, jangan sampai kita mengatakan suatu kalimat berupa ancaman. Kalau kamu nggak ngikutin aku mati. Udah deh, aku akan pergi dari rumah ini. Urus aja tuh anak sama kamu sendiri. Jangan seperti itu. Karena dengan mengancam itu tidak akan membuat hubungan kita dan pasangan itu baik. Justru dengan ancaman itu makin membuat pasangan bahkan anak itu merasa tidak aman di rumah. Nah, jadi kalau misalkan kita berada pada titik emosi yang menekan, lagi menggebu-gebu emosi marahnya, tenangkan diri dulu. Baru nanti didiskusikan kembali. Nah, lalu selanjutnya jika satu kalah, maka keduanya kalah. Nah, jadi lebih kepada, oh kamu itu ngerasa nggak stabil emosinya karena aku nggak memperhatikan ya, karena aku nggak memahami ya, maaf ya, selama ini ternyata aku belum maksimal. Nah, nanti kita yang marah juga menyampaikan hal yang sama. Iya, nggak apa-apa. Karena aku pun juga belum maksimal bisa memproses emosiku, mengelola emosiku. Nah, jadi harapannya dari hal ini kita terapkan supaya sama-sama kita mau berkembang, belajar, akhirnya kita tahu mana yang kurang dari diri kita. Yang selanjutnya, tidak memilih diam sebagai cara memanipulasi pasangan. Kita diam aja. Pasangan mungkin udah nyerocos ya, menyampaikan apa yang dia inginkan, dia diam aja. Nah, pada akhirnya kan kita yang hanya ngobrol, yang menyampaikan pendapat ini letih ya, capek ya. Apa yang terjadi? Udah permasalahan ngambang gitu aja. Nah, ini sebisa mungkin dihindari, lalu fokus pada isu dan pada masa sekarang. Misalkan yang terjadi itu karena pengasuhan anak. Nah, yang dibahas terkait pengasuhan anak. Bukan kepada kamu tuh kerjanya cuma memperhatikan karir, main game, kamu hanya senang-senang sama teman kamu, nggak pernah kamu ikut serta dalam mengasuh anak. Nah, ini akan menimbulkan konflik lagi. Kalau misalkan kita berfokus, oke, selama ini pengasuhan kita seperti apa ya? Suami introspeksi diri, istri introspeksi diri. Oh, ternyata kurangnya aku di sini, kurangnya aku juga di sini. Nah, nanti baru pelan-pelan memperbaiki cara pengasuhan tadi. Nah, jadi fokus kepada masa sekarang yang dibahas, isu sekarang. Kalau misalkan mau bahas yang dulu-dulu tuh boleh nggak sih Mbak Olive? Boleh, asal diselesaikan pada hari itu. Asal sama-sama tidak memendam lagi kekesalan, kemarahan. Jadi catatannya adalah harus selesai pada saat itu juga dengan tidak ada lagi embel-embel emosi yang tertinggal. Lalu selanjutnya, selalu memeriksa persepsi. Ini penting sekali.
menurut kamu gimana? Menurutku seperti ini nih, kalau misalkan keluarga kita bla bla bla. Pandanganmu bagaimana? Misalkan mau pindah ke kota lain. Kok kayaknya aku pengen ya kita itu bangun keluarga di kota X. Menurut kamu gimana? Nah, kita periksa persepsinya pasangan kita. Nah, jangan ujuk-ujuk semuanya mau pendapat kita aja, maunya kita aja yang didengar. Nah, tidak seperti itu. Nah, lalu selanjutnya menyatakan keinginan dan permintaan dengan jelas dan langsung, nggak bertele-tele. Apalagi kode-kode. Itu setelah menikah, kode itu ditinggalkan. Sampaikan apa adanya, sampaikan secara jujur. Karena kita ingin berkomunikasi secara jelas dan secara tepat supaya tidak ada mispersepsi antara kita dengan pasangan. Lalu selanjutnya, tidak menggunakan seks untuk melunakkan perbedaan pendapat. Nah, ini juga sering sekali terjadi, di mana di saat lagi berkonflik, lagi perasaannya nggak nyaman, nah tiba-tiba menggunakan seks untuk melunakkan nih hatinya. Itu nggak baik. Karena meskipun misalkan di saat kita terbawa suasana sekalipun, itu hanya berlangsung pada saat itu saja. Setelah kita selesai berhubungan ya dengan pasangan, emosi itu, perasaan berkonflik itu masih ada. Kita lakukan. Bahkan di saat berhubungan pun mungkin kita nggak nyaman. Nah, ini harus dihindari. Jadi, mulailah untuk memperbaiki langkah-langkah menyelesaikan konflik tadi ya, sudah dijelaskan juga di slide sebelumnya. Nah, kita lihat lanjutannya. Apa saja aturan berkonflik dengan adil? Ulangi pesan yang ditangkap dari pembicaraan. Jadi lebih kepada kita konfirmasi. Konfirmasi ya, oh yang kamu maksud gini ya. Berarti kamu itu marah kalau aku seperti ini ya. Nah, jangan kita lebih tepatnya itu kita jangan menilai atau menyimpulkan sendiri. Karena bisa jadi apa yang kita maksud dan apa yang pasangan maksud itu berbeda. Konfirmasi itu sangat penting. Selanjutnya, tidak mengalah sebelum memulai. Banyak ya, udah deh capek aku nih bahas, udah nggak usah dibahas lagi ya, aku minta maaf. Aku salah, iya aku minta maaf. Cepet-cepet minta maafnya. Padahal belum didiskusikan. Kenapa ini salah? Kenapa ini harus diperbaiki? Akhirnya nggak maksimal lagi. Lalu poin selanjutnya, katakan yang dimaksud sebenarnya. Nah, jadi tadi ya tidak kode-kodean, terus kita menyatakan bahwa aku marah. Kalau misalkan di saat aku menyampaikan sesuatu, kamu itu main handphone, kamu nggak mendengarkan aku dengan baik. Nah, sampaikan apa adanya. Jadi jangan bertele-tele yang menyebabkan pasangan kita pun jadi bingung. Di saat mencerna apa sih yang dimaksud dari pasanganku ini, lalu hindari menyalahkan dan menyerang. Ingat, menyerang, apalagi menyerang pribadi, itu tidak disarankan. Meskipun memang mungkin pasangan kita salah ya, dalam melakukan suatu perilaku tertentu, tapi di saat kita sudah menyerang secara pribadi, itu akan membuat tidak nyaman sekali. Contohnya misalkan, kamu memang nggak pernah bisa ngasuh anak, kamu memang nggak pernah bisa ngerjain pekerjaan rumah dari awal kita menikah. Nah, langsung menyerang. Bisa dirasakan ya apa yang dirasakan oleh pasangan kita di saat kita langsung memberikan penilaian-penilaian itu. Nah, poin selanjutnya adalah menggunakan kalimat saya terlebih dahulu daripada kamu. Misalkan, aku merasa aku nggak nyaman kalau kamu bla bla bla. Aku merasa aku sakit hati kalau misalkan kamu bla bla bla. Nah, bukan kamu itu harusnya kamu itu. Nah, ini langsung menekan, langsung menyalahkan. Pasangan pun langsung merasa diserang. Nah, mulailah menggunakan kalimat aku atau saya terlebih dahulu, supaya secara ketegangan ini bisa menurun. Nah, lalu selanjutnya, minta time out ketika emosi terlalu intens, dan katakan full jika ada yang keluar dari aturan main. Nah, jadi, kita memiliki nih ya, dari setiap pasangan itu idealnya kita punya aturan-aturan di saat berhadapan dengan konflik. Nah, aturan ini boleh ditetapkan.
Kalau misalkan contohnya saya dengan suami ya, kalau saya dengan suami itu di saat kita berhadapan dengan suatu konflik, itu kita tahu bahwa biasanya saya yang intens nih emosinya. Nah, suami itu memberikan waktu, tapi memberikan waktu itu tidak meninggalkan, dia berada di samping saya. Dengan cara apa? Misalkan mengelus, misalkan memeluk, seperti itu. Tidak mengatakan apa-apa, karena di awal saya sudah mengatakan, kalau misalkan aku lagi emosi, kamu cukup giniin aja ya. Nah, itu diikutin. Tapi kalau misalkan terjadi, kita emosinya, misalkan saya emosi gitu ya, terus ternyata suami saya, kamu tuh marah-marah gini-gini, langsung menyerang. Nah, itu kita langsung minta time out. Bentar ya, aku lagi nggak nyaman banget nih emosinya. Nanti kita bahas ya, aku ke kamar dulu. Nah, atau katakan full. Kamu nggak sesuai nih dengan aturan yang sudah kita tetapkan. Bentar, aku marah dulu, aku mengekspresikan dulu perasaanku dengan baik, aku menenangkan diri dulu, nanti baru kita bahas lagi. Nah, seperti itu. Jadi tiap keluarga itu idealnya ada aturan di saat berhadapan dengan konflik, dan tiap kita kan pasti memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Mungkin bunda-bunda sekalian itu memiliki kebutuhan yang berbeda dengan saya, atau bahkan suami-suaminya juga memiliki kebutuhan yang berbeda juga. Nanti harus disamakan persepsinya. Lalu selanjutnya, gunakan humor untuk menurunkan ketegangan. Terkadang di saat berkonflik itu kita boleh kok sedikit-sedikit memasukkan humor supaya menurunkan ketegangan yang sedang kita rasakan. Tapi ingat, humor ini bukan untuk dijadikan kita tidak membahas konflik tadi atau tidak menyelesaikan konflik. Karena ini akan membuat konflik itu semakin tertumpuk dan kita mengabaikan konflik tadi. Nah, yang terakhir selalu mengarah pada kedekatan dan keterbukaan sebagai penyelesaian masalah. Jangan sungkan mengatakan maaf kepada pasangan. Jangan sungkan. Maaf ya, aku tadi itu udah melewati batas. Maaf ya, tadi aku ternyata nggak memahami maksud kamu. Jangan sungkan. Meskipun kita tahu memang seharusnya pasangan memahami kita, tapi tidak ada salahnya mengalah di awal untuk meminta maaf. Karena ini manfaatnya bukan hanya untuk kita, tapi untuk satu keluarga. Seperti itu. Nah, jadi ternyata Masya Allah sekali ya, ada aturan berkonflik dengan adil ternyata. Sehingga dari 16 aturan ini boleh banget nanti bunda-bunda dan mungkin ada suami yang mendengarkan, atau teman-teman yang baru akan menikah, ini boleh banget nanti didiskusikan, oh kita menggunakan aturan yang ini yuk, nanti disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Nah, lalu kita akan melihat ada dua pendekatan dari setiap konflik, yaitu konstruktif dan destruktif. Konstruktif itu adalah suatu pendekatan yang membangun, dan destruktif itu adalah yang merusak. Kita lihat kalau misalkan kita berkonflik, dari area perhatiannya, terkait isunya dulu. Pendekatan yang konstruktif itu kita akan cenderung membicarakan dan diklarifikasi. Permasalahan apa yang sedang kita hadapi, terus apa yang kita inginkan, nah itu kita klarifikasi dan bicarakan bersama pasangan. Kalau destruktif itu dia cenderung lebih suka mengungkit masalah lama. Nah, jadi ini perbedaannya ya. Nanti boleh juga nih diidentifikasi selama ini kita menggunakan penyelesaian masalahnya yang mana ya. Terus selanjutnya area perhatiannya, perasaan. Untuk pendekatan yang konstruktif, itu lebih bisa mengekspresikan perasaan negatif dan positif. Jadi aku sedih, tadi kamu bla bla bla, tapi makasih ya kamu ternyata udah mau menanyakan ini ke aku, tapi makasih ya selama ini kamu udah sabar ternyata menghadapi aku. Nah, kita sampaikan juga perasaan-perasaan positif kita. Tapi kalau yang destruktif itu biasanya fokus kepada negatif aja. Aku kayak gini karena kamu. Aku seperti ini karena kamu. Nah, jadi ini tidak akan membuat permasalahan itu makin membaik. Lalu selanjutnya informasi fokus. Nah, biasanya pendekatan yang kita gunakan dalam penyelesaian masalah yang konstruktif itu lebih kepada lengkap dan jujur terkait masalah yang sedang dihadapi, bukan orangnya.
Oke, tadi aku melihat ternyata ada hal-hal yang membuat aku nggak nyaman dari perkataan yang kamu sampaikan. Sepertinya aku nggak nyaman deh kalau kamu mengatakan itu. Nah, kita berfokus kepada perkataannya, bukan kepada orangnya. Tapi kalau yang destruktif itu biasanya berfokus kepada orang, bukan permasalahannya. Kamu memang nggak pernah ngerti, kamu itu memang nggak pernah perhatian, kamu memang nggak pernah memahami aku. Nah, kalau kita sudah melabelin orang itu atau pasangan kita dengan kritik yang tidak membangun, nah ini akan membuat pendekatan destruktif yang dominan yang kita lakukan dan secara hubungan kita dan pasangan itu sulit untuk membaik. Lalu terkait menyalahkan, kita lihat kalau konstruktif kita menerima kesalahan yang bersama. Jadi sama-sama itu mengintrospeksi diri. Tapi kalau destruktif itu lebih menyalahkan orang lain atau pasangan. Nah, tadi sudah saya contohkan, karena kamu nih aku begini, karena kamu aku seperti ini, aku mudah marah, aku nggak bahagia. Nah, padahal sebenarnya kita nggak bisa mengkontrol apa yang orang lain lakukan. Hanya kita yang bisa mengontrol atau mengendalikan diri serta respon kita terhadap orang lain. Nah, tapi biasanya kondisi-kondisi ini sering sekali ya kita temui di mana kita menyalahkan pasangan.